Amerika Serikat baru saja resmi mengebom Iran. Nggak main-main. Ini 3 kota sekaligus yang dibom. Dan ini bukan kota biasa loh. Karena kota ini diduga menjadi laboratorium riset penelitian teknologi nuklir Iran. Dan yang bikin lebih seru lagi, ketika Iran dibombardir, ternyata banyak orang yang demonstrasi, ngamuk-ngamuk, marah-marah di jalan. Dan itu bukan warga Iran. Yang demo adalah warga Amerika Serikat sendiri. Karena mereka juga nggak mau Amerika terjebak atau terpancing berperang di wilayah yang sebetulnya nggak ada hubungan dengan Amerika Serikat. Ini mah namanya bukan membela kepentingan United States of America, kata warga Amerika. Menurut mereka, ini mah membela kepentingan United States of Israel. Lah sejak kapan negara kita jadi ikut terpancing wajib berperang membela konflik milik negara Israel? Masa duit pembayar pajak di Amerika Serikat harus habis membayar rudal pesawat tempur demi memenangkan Israel dalam peperangannya di Timur Tengah. Ini menurut mereka nggak logis. Dari sini kita lihat ternyata makin banyak orang waras di Amerika Serikat. Dan satu hal yang penting buat kita ketahui ya, kota yang dibom ini adalah Fordo, Natanz, dan Isfahan. Seperti yang saya bilang, ini bukan kota biasa, tetapi kota yang diduga sebagai pusat riset nuklirnya Iran. Iran udah bertahun-tahun bilang memang mereka mau bikin nuklir dalam konteks damai, karena nuklir bisa digunakan untuk laboratorium penelitian, bikin obat-obatan, riset teknologi maju, termasuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi memang ada banyak fungsinya. Tapi versi Amerika Serikat sendiri enggak. Versi mereka, ini adalah sebuah kesuksesan militer yang luar biasa di era Presiden Donald Trump. Nah, satu hal yang jadi pertanyaan. Selama ini kan selalu orang Amerika bilang Iran itu musuh kita. Israel selalu bilang Iran harus dihancurkan. Dan tujuan dari pengeboman ini adalah untuk menghancurkan program rahasia nuklir Iran. Yang jadi pertanyaan, jadi alasan lu ngebom Iran karena Iran punya nuklir. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Rusia punya nuklir. Kenapa lu bom sekalian? Berarti ada agenda lain di sini yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dan satu hal yang menarik, ketika Amerika Serikat mau ngebom Iran, mereka mengirim pasukan bayangan. Tadinya mau kirim dari West Coast, Missouri, tetapi ternyata pada saat yang sama mereka juga kirim pasukan pembom dari East Coast, Amerika Serikat. Jadi ini adalah operasi yang memang sudah dirancang dan dilatih sejak lama. Nggak ada ceritanya tiba-tiba ngebom tanpa formasi, tanpa strategi yang jelas. Tapi dari sini kita bisa lihat sehalus apa permainan Donald Trump sampai anggota Kongres Amerika Serikat sendiri tidak tahu bahwa Iran sudah dibom. Jangankan sedang diserang, Iran sudah dibom dan mereka baru tahu saat bangun tidur baca Twitter, Iran dibom. Siapa yang ngebom? Ternyata warga negaranya sendiri. Operasi menyerang Iran ini diberi nama Operasi Midnight Hammer, sebuah operasi militer skala besar. Serangan ini melibatkan lebih dari 125 pesawat militer Amerika Serikat, termasuk pembom siluman B-2 Spirit, jet tempur, pesawat pengisi bahan bakar di udara, pesawat pengintaian, hingga kapal selam peluncur rudal berpemandu. Menurut Jenderal Ken, misi ini berhasil menunjukkan kehebatan jangkauan koordinasi dan kemampuan militer Amerika Serikat yang tidak tertandingi. Tidak ada militer lain di kolong langit ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Ini adalah pernyataan yang jelas. Negara lain, jangan macam-macam dengan Amerika Serikat. Karena tidak ada lagi negara di muka bumi ini yang sanggup melakukan serangan sekompleks dan sehalus ini. Pesawat tempurnya terbang lebih dari 9.600 km untuk mengebom Iran. Normalnya, penerbangan sejauh itu butuh waktu 18 jam dan harus transit. Bayangin, lu mau terbang ke Jepang aja transit dulu di Singapura. Mau ke Amsterdam, mungkin transit di Abu Dhabi atau Turki. Tapi ini terbang 18 jam tanpa transit. Artinya, isi bensin di langit. Dan ketika pesawatnya mau turun untuk ngebom, Amerika Serikat sudah mengerahkan kapal perangnya dari laut, mengebom dari air. Baru kemudian datang pesawat pembom dari udara. Benar-benar operasi 2 dimensi, laut dan udara. Pertahanan Iran dibuat bingung. Musuh datang dari mana-mana. Yang paling mencengangkan? Tidak ada satupun korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Dari ratusan pesawat yang dikirim, tidak satupun yang terluka. Iran dibom tanpa pernah melihat siapa yang mengebom mereka. Pesawatnya bahkan tidak terlihat. Begitu hebatnya operasi ini menurut Jenderal Ken, ini adalah serangan B-2 Spirit terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat. Kan?
Pesawat B-2 ini adalah pesawat pembom strategis jarak jauh yang sanggup menempuh lebih dari 9.000 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Makanya, tidak heran kalau tentara Amerika Serikat juga mengirim pesawat terbang ke arah barat melintasi Laut Pasifik sebagai umpan, sementara unit yang benar-benar menyerang bergerak lewat arah timur. Strategi ini, menurut Jenderal K, adalah operasi pengelabuhan yang hanya diketahui oleh segelintir pejabat tinggi Amerika Serikat. Jangankan pejabat, anggota DPR, bahkan menteri-menteri di Amerika Serikat sendiri banyak yang tidak tahu soal ini. Jadi tidak heran kalau negara Iran sendiri sampai tidak mampu mendeteksi kedatangan armada militer Amerika Serikat. Nah, satu hal yang spesial, Amerika Serikat tampaknya sudah tahu bahwa instalasi nuklir Iran tidak gampang ditembus dan kemungkinan besar laboratorium utamanya berada di bawah tanah. Maka bom yang dibawa oleh pesawat B-2 ini adalah bom spesial. Namanya JBU-57. Ada total 14 bom, masing-masing beratnya lebih dari 13 ton. Bom ini dirancang sedemikian rupa sehingga saat dijatuhkan bisa menembus hingga kedalaman lebih dari 60 meter ke dalam tanah sebelum akhirnya meledak. Artinya, bom ini tidak dirancang untuk menghancurkan fasilitas permukaan seperti gedung, tapi untuk menghancurkan apa yang tersembunyi di bawah tanah. Jadi jangan tertipu dengan foto-foto gedung hancur. Yang lebih penting adalah apa yang tidak terlihat oleh mata, yaitu laboratorium bawah tanah yang hancur karena ledakan. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas dari Amerika Serikat. Mau kabur ke ujung bumi, bahkan ke dalam perut bumi sekalipun, lu tetap bisa kena bom kami. Yang lebih mengerikan lagi, bom ini tidak akan meledak di atas tanah. Bahkan jika menghantam permukaan, ia hanya akan meledak setelah sampai kedalaman 60 meter. Sadis. Akibat serangan ini, banyak orang yang berdemo. Gue yakin banyak orang juga panik. Bukan cuma di Amerika, bahkan di Indonesia juga banyak yang kaget, takut. Karena ya, ada yang selama ini cita-citanya mati masuk surga. Tapi boro-boro masuk surga, yang ada malah mati jadi debu karena radiasi nuklir. Warga Amerika Serikat pun panik. Mereka khawatir Iran akan membalas dendam. Ingat, yang dilawan Amerika kali ini bukan pasukan sandal jepit. Bukan juga pasukan HAM yang pakai celana jeans pergi ke medan perang. Enggak, ini pasukan dari negara nyata. Namanya Iran, negara dengan pengalaman panjang dalam menghadapi kekuatan barat. Rudal mereka bukan rudal KW-2. Ini rudal hipersonik, bahkan ultrasonik. Rudal yang kecepatannya melampaui kecepatan suara dan mampu menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Jadi menurut gua, ini bukan lawan kaleng-kaleng. Amerika Serikat kali ini benar-benar berhadapan dengan negara kuat yang tahu caranya melawan. Wajar aja kalau warga Amerika Serikat ketakutan. Mereka juga nggak mau Amerika berperang. Namanya juga perang. Jangan sampai warga negara Amerika Serikat berperang bukan demi melindungi kepentingan negaranya sendiri, tapi justru demi melindungi kepentingan negara lain, yaitu Israel. Buat apa kalau Israel harus kita lindungi? Untungnya apa buat Amerika Serikat? Dan yang memulai duluan pun siapa? Israel yang nyerang Iran duluan. Ini gimana ceritanya? Kita harus terpaksa bela negara lain yang bikin masalah lebih dulu. Tapi ya, inilah dunia politik. Semua pihak diuntungkan dari perang ini, kecuali rakyat Amerika Serikat. Mereka harus bayar pajak karena Israel minta tambahan bom. Rakyat Amerika Serikat harus patungan lagi buat beli bom buat perang yang bukan perang mereka. Satu hal yang penting, di luar demonstrasi besar-besaran rakyat Amerika yang kita tahu tidak akan pernah didengar oleh Donald Trump, kenyataannya Iran tetap dibom. Dan Iran bisa jadi memang sudah punya kekuatan nuklir. Kalau seandainya mereka benar-benar punya itu, minimal mereka sudah punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, rudal lintas benua. Yang mereka belum punya, sepengetahuan kita adalah hulu ledak nuklirnya. Tapi sekutu mereka siapa? Ada Cina, ada Rusia. Makanya jangan heran ketika Iran dibom, apa yang terjadi? Menteri Luar Negeri Iran langsung terbang ke Moskow, ketemu Putin. Dan tentu saja bukan buat ngerencanain wisata kuliner. Bukan buat makan nasi uduk atau tempe bongkrek. Gue yakin, yang mereka bicarakan adalah, gue digempur nih sama Amerika Serikat, gue mau balas dendam, gue mau ngebom Arab Saudi, gue mau hajar pangkalan militer mereka di Yordania, gue mau hancurkan basis mereka di Israel. Lu backup gue nggak?
Karena namanya juga mau perang, enakan rame-rame dong. Harapannya jelas, Iran ingin dapat persetujuan dan dukungan dari Rusia. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, kenapa mereka enggak ke Cina? Kenapa enggak minta tolong ke Xi Jinping? Padahal buat yang belum tahu, sekitar 90% minyak bumi Iran itu dibeli oleh Cina. Artinya, Cina punya kepentingan besar untuk melindungi kilang minyak yang mereka andalkan dari Iran. Kalau kilangnya dihancurkan, suplai minyak Cina pun bisa terganggu. Tapi, kenapa Menteri Luar Negeri Iran malah terbang ke Rusia? Apa yang sebenarnya dia cari? Dukungan ter. Huldak nuhungan sanjun ing lanjut ke bagian selanjutnya atau ingin versi lebih halus. Satu hal yang patut diwaspadai adalah Iran dan Rusia di awal tahun 2025 ini baru saja menandatangani perjanjian bilateral antara kedua negara. Perjanjiannya meliputi perjanjian keamanan, perjanjian ekonomi, perjanjian perdagangan internasional. Banyak orang mengira salah satu isi perjanjiannya adalah semacam klausul. Kalau kita diserang, lu wajib bantu. Ya, namanya juga fakta pertahanan. Kalau ditandatangani kedua pihak, berarti mereka wajib saling membela dong. Tapi sayang seribu sayang, ada sedikit bocoran. Rusia sudah berulang kali menyatakan bahwa kalau Iran berperang melawan Israel, mereka tidak akan membantu. Alasannya? Sederhana, Putin pernah menyatakan langsung karena banyak warga Rusia yang tinggal di Israel. Bahkan diperkirakan ada sekitar 2 hingga 4 juta warga Israel yang merupakan keturunan Rusia. Nah, ini yang bikin situasi jadi makin rumit. Kenapa rumit? Karena selain alasan itu, Parlemen Iran sendiri sudah terlanjur meratifikasi perjanjian TCCSP, Treaty on Comprehensive Strategic Partnership with Russia. Perjanjian ini adalah kemitraan strategis komprehensif. Intinya, perjanjian ini sangat penting. Baru ditandatangani 2 bulan yang lalu. Tapi di sini banyak orang keliru. Orang-orang pada bilang, oke, ini berarti fakta pertahanan, mutual defense. Kalau salah satu diserang, yang lain wajib bantu. Tapi faktanya, tidak. Kalau kamu lihat lebih dalam isi TCCSP ini, sebenarnya tidak mengandung klausul kewajiban membela jika salah satu pihak diserang. Isi perjanjian itu bukan kewajiban untuk membela jika salah satu diserang, tapi isinya justru kewajiban kedua belah pihak untuk tidak membantu musuh masing-masing. Aneh kan? Maksudnya apa? Contoh, Rusia punya musuh, maka Iran tidak boleh bantuin Ukraina. Begitu pula sebaliknya. Kenapa klausulnya bisa seunik itu? Karena ternyata aliansi negara-negara BRICS ini memang rapuh. BRICS itu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelihatannya di atas kertas mereka solid. Wah hebat, anti-Amerika, anti-dolar, isu dedolarisasi, aliansi anti-barat, dan segala macam. Tapi faktanya? Lihat sendiri. India dan Pakistan kemarin saling tembak-tembakan. India itu anggota BRICS. Terus, siapa yang menghancurkan pesawat tempur India? Pesawat tempur yang juga anggota BRICS. Dan China bahkan langsung bikin pernyataan resmi. Mereka akan membela Pakistan sampai kiamat. Artinya, China dan India jelas tidak mesra. Itu baru satu hal. Sekarang lihat lagi, ketika Israel perang sama Iran, India sudah bikin pernyataan bahwa mereka akan membela Israel. Wah, di saat yang sama kita tahu bahwa Iran adalah sekutu Rusia dan China. Sementara Israel yang berperang dengan Iran malah dibelain sama India. Jadi kelihatan jelas bahwa meskipun satu kubu dalam BRICS, mereka saling berseberangan dalam konflik nyata. Situasi ini sangat rumit. Makanya nggak aneh kalau bahkan Putin sendiri bilang, Iran kalau bisa lu damai-damai aja lah sama Israel. Kami nggak akan bantu. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita berpikir secara geopolitik yang lebih taktis. Bukan cuma strategi besar, tapi gerak kecil di balik layar. Pertanyaannya, kalau Menteri Luar Negeri Iran gagal meyakinkan Putin, sebagaimana tim dari pemerintahan Konoha juga gagal membujuk Donald Trump untuk menurunkan tarif masuk ke wilayah Konoha, yang ada malah tarifnya justru naik. Maka pertanyaannya adalah, apa langkah berikutnya untuk Iran? Kalau Rusia tidak membantu, Iran harus kemana? Apakah mereka akan beralih ke Cina? Atau justru bermain solo, menghadapi tekanan dari Barat, Israel, dan sekutunya? Jadi dalam konteks ini, justru serangan-serangan terhadap Iran bisa menjadi pemicu persatuan rakyat Iran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dampak konflik ini ke depan? Kalau perang Iran dan Israel semakin memanas, dan Rusia menolak untuk membantu Iran, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Dan yang paling penting,
Apakah peristiwa di Selat Hormuz ini bisa menjadi pemantik peluang cuan ribuan persen lagi? Atau justru sebaliknya, jadi ancaman global? Apakah Indonesia bisa mengambil keuntungan dari konflik ini? Atau hanya jadi penonton pasif? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info-info panas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam cuan. Wabarakatuh.